Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Rom Channel. Pada kesempatan kali ini saya berada di Pemalang, di Via Ferrata yang terkenal panjat tebing. Tetapi kalau saya kesini itu 1 bulan yang lalu ya Mas Eka? 1 bulan yang lalu. Ya, 1 bulan yang lalu itu belum seperti ini. Saya sekarang kesini itu betul-betul heran. Ini kemajuannya luar biasa. Tetapi sebelumnya saya ingin tahu sejarah ya, kenapa di Pemalang ya, di Pemalang itu sekarang ada tempat sebagus seperti ini. Yang menurut saya itu bagus banget ini, panjat tebing dan lain sebagainya. Itu pemikiran dari Karang Taruna atau dari Mas Eka pribadi atau dari pencinta alam Jawa Tengah. Tentunya monggo perkenalan dulu nih sebelah saya. Monggo Pak. Oke, Mas Kiram, nama saya Eka, saya salah satu pengelola di Taman Rancah Panjat Tebing Via Ferrata, tepatnya di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Kalau cerita awal mula kenapa kita konsep tempat ini, sebenarnya lahan ini adalah dulunya lahan konservasi kita. Dulu sini mundul, cuman belukar, mengingat di Desa Belik, Kecamatan Belik adalah salah satu desa yang setiap tahun kekurangan air, dan kebetulan di daerah sini juga ada sumber mata air yang namanya Rancah yang kita pakai untuk tempat wisata ini. Teman-teman tergerak untuk memperbaiki lingkungan di sini dengan mulai menanam. Itu awal mulanya seperti itu, sampai beberapa tahun kita bergerak di sini melakukan kegiatan-kegiatan konservasi. Kemudian setelah dikonsep oleh kawan-kawan bersama tim, kalau tidak ditungguin juga percuma. Makanya kami memang muncul ide, kalau sekalian ditungguin berarti sekalian kita ngeset tempat wisata. Dan kita ngeset tempat wisatanya pun dengan resiko yang paling kecil tingkat kerusakannya. Jadi tebing, kita ngambilnya ke tebing Bang. Tebing yang kita ambil kita beri nama Via Ferrata. Sebenarnya Via Ferrata itu memang sudah ada dari dulu. Kalau Via Ferrata sendiri itu sebenarnya artinya tangga besi. Awal mula Via Ferrata itu waktu Perang Dunia pertama itu tentara nggak bisa pasok logistik karena terhalang tebing. Akhirnya dibikinlah jalan dari besi Bang. Cuman kesininya dikembangkan oleh kawan-kawan penggiat tebing untuk melakukan kegiatan panjat tebing Via Ferrata. Setelah itu kita konsep, kita ngambil tingkat resiko yang paling kecil tebing, makanya kami ngeset tebing Via Ferrata. Dan ini tebing Via Ferrata, panjat tebing Via Ferrata pertama di Jawa Tengah. Oh, hanya satu-satunya di Jawa Tengah? Sementara ini baru kita pertama kali berarti kita di Jawa Tengah. Memang Mas Eka, awal berarti jenengan itu konsep merapikan bawah dulu atau langsung panjat tebingnya awal? Awal berarti kita modal konsep, modal semangat, sama modal doa dan modal yakin, kita konsep bawah dulu. Bawah dulu. Yeah, karena memang segala sesuatunya kan perlu pendanaan. Kita awal konsep juga memang kita nggak punya apa-apa selain semangat sama keyakinan saja bahwa kita pasti bisa. Berarti awal sebelum dibentuk dibuat seperti itu, berarti ini gundul atau cuma berbentuk batuan atau apa ini? Posisinya batuan dengan belukar. Cuman belukar saja, belum ada pohon-pohon seperti ini karena memang ini sebagian besar kawan-kawan yang nanemin sebagai salah satu tanaman-tanaman resapan di sini. Oh, berarti bawah dirapikan dulu. Dirapikan dulu. Setelah dirapikan, tentunya kita sudah ngurus perizinan dulu karena ini tanah milik perhutani. Jadi kami tidak serta-merta main
main garap saja. Kita ngurus legal formalnya dulu. Setelah kami di ACC dan diperbolehkan oleh pihak perhutani, baru kita memang betul-betul serius menata ini semua. Berarti ini konsep ini berarti dari teman-teman semuanya ya? Teman-teman semua, teman-teman semua yang otaknya notabene agak geser lah bang, agak geser. Kalau nggak geser kita nggak mungkin bisa ngelakuin kayak gini. Iya. Walaupun dari kata gitu, tapi kan jadinya itu luar biasa Mas Eka. Dari lahan mungkin lahan yang bisa dikatakan lahan mati, ya lahan mungkin tidak menghasilkan. Nah inilah bisa dibuktikan. Mungkin dengan awal memperjuangkan ini ataupun istilahnya menjadikannya pasti banyak orang yang memandang negatif lah ya. Ya bukannya mendukung, tetapi malah istilahnya arung ngapa ya duit berang-birang ngomong pasti seperti itulah ya. Sebenarnya tidak cuma negatif. Ketika kami pertama kali bersihin batu, kami merapikan, sebenarnya dianggap sudah benar-benar orang gila bang. Karena orang gila lagi pada ngapain batu dibersihin, kemudian ngapain dicangkulin, udah tahu-tahu sini lahan mati lah katakanlah. Kami sih memberi kebebasan untuk orang berbicara tentang kami ya, bebas karena itu hak mereka. Tapi kami juga punya hak. Ketika orang banyak ngomongin kita, itu hak mereka. Tapi kami juga punya hak untuk menutup telinga kami untuk terus bergerak. Jadi kami nggak peduli omongan orang. Ya berarti dengan pegangannya kalau orang sukses itu harus tuli ya. Harus tuli, harus tuli dan agak geser otaknya. Iya. Tuli dan harus agak geser otaknya. Itu kalau dengan bawah tok itu memakan waktu berapa tahun mas untuk bawah tok sebelum bawah tok? Kalau selama ini kita jalan udah hampir 2,5 tahun. Itu sudah komplit dengan atas awalnya bawah tok? Enggak, udah komplit dengan atas. Karena kalau boleh saya ngomong jujur kan, untuk beli besi kami harus nabung dulu kan. Kami harus nabung dulu dari uang tiket, dari uang macam-macam, kita pasti sisihkan untuk beli besi. Setelah itu kita bengkokin lagi, naik lagi, ngebor lagi, masang tangga lagi. Jadi ada tim yang memang fokus ngurusin perapian bawah, ada tim khusus yang memang notabene teman-teman panjat tebing yang naik ke atas. Jadi memang bertahap dan harus ngumpulin dulu. Yang bikin lama itu sebenarnya. Ya mohon maaf, karena saya notabene mungkin ya di pencinta alam itu kurang ataupun apa, dan juga apalagi di panjat tebing itu terus terang kalau saya panjat tebing itu baru pertama kali di sini Mas Eka. Ketika saya panjat tebing itu yang pertama saya pikirkan ini gimana ngebornya, ya. Bagaimana bawa alatnya ke atas itu jadi kan itu berapa, itu memaksa 1 hari minimal itu dapat berapa tangga itu. Kalau memang secara basic teman-teman punya basic itu mas, punya basic panjat tebing. Jadi yang lama itu memang kita harus plotting jalur, memastikan jalur itu tidak ada pergeseran batu. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau misal ngebor cepet dong. Tapi untuk memastikan bahwa batu ini aman, tidak ada pergeseran, ada retakan atau tidak, itu kita pembelajarannya naik turun tebing, itu yang harus kita sesuaikan dulu. Setelah ketemu bisa dipastikan aman, baru kita plotting namanya. Kita ngeplot jalur, setelah diplot jalur baru kita ngebor. Untuk peralatan sendiri yang paling berat memang genset. Karena kita bawa genset sampai ke atas. Ya karena dulu di sini belum ada listrik, belum ada PLN, belum masuk ke sini. Jadi untuk listrik itu kita bawa genset ke atas, bareng-bareng ditarik-tarik pakai puas macam-macam lah sampai ke atas untuk ngebor. Karena kita pakai bornya kan bor pakai listrik. Jadi memang kita bawa genset sampai ke atas bang. Nah ini yang saya tanyakan, tetapi saya nggak menyinggung siapapun, mohon maaf dalam itu saya nggak menyinggung siapapun. Mulai dari jenengan babat alas dikatakan ya, babat alas dijadikan tempat seperti ini, menurut saya sangat indah sekali sampai panjat tebing ke atas, apalagi satu-satunya di Jawa Tengah. Itu ada dukungan dari pemerintah, tetapi bukan hanya dukungan tok ya, bukan hanya dukungan tok, tetapi dari mungkin pendanaan dan lain sebagainya. Ada nggak Mas Eka? Ya sejauh ini sih semuanya dukung. Lewat doa. Lewat doa. Ya. Itu yang terpenting ya. Tetapi penting. Ada lagi yang lebih terpenting ya. Ya selama ini sih memang kalau boleh memang jujur memang kita masih mandiri. Semuanya masih kita topang sendiri dari hasil seperti tadi saya cerita, ngumpulin uang setiap bulan dari hasil tiket. Ngumpulin uang dari pemasukan kalau ada orang naik tebing pasti kita sisihkan untuk keperluan teman-teman di sini. Seperti itu sih sementara ini sampai sekarang masih seperti itu. Ya ini mudah-mudahan Menteri Pariwisata kita kan baru ya Pak Sandiaga Uno, mudah-mudahan mendengar nanti YouTube saya bisa sampai ke beliau. Amin. Bisa
menginspirasi dan mungkin memotivasi. Nanti mungkin mudah-mudahan ini Pak Menteri bisa ke sini, Iya, amin. kasih support ke teman-teman yang ada di sini biar makin semangat, karena kemajuannya 1 bulan ya, terus terang saya bukannya gimana, itu 1 bulan kemajuannya itu saya kalau jari jempol saya kalau lebih dari 4 itu saya acungkan semuanya ya. Karena ini 1 bulan yang lalu itu belum bagusnya seperti ini, belum bagus. Ini menjadikan kemajuan itu lebih dari 100% ini. Terus terang saya hebat. Berarti selama babat Allah sampai sekarang istilahnya teman-teman tidak mikir istilahnya penghasilan apapun sama sekali enggak ya Mas ya? Kalau boleh ngomong jujur, sampai detik ini nggak ada teman-teman yang dibayar. Sampai detik ini nggak ada teman-teman yang dibayar. Kalaupun ngambil itu ya buat makan, buat apa ya, buat keperluan bareng-bareng aja. Nggak ada yang tiap bulan itu teman-teman minta jatah bayar, nggak ada. Sampai detik ini teman-teman lebih rela, udahlah kumpulin dulu buat beli ini, buat beli itu. Yang penting masih bisa makan, masih bisa ngopi, udah selesai. Sementara ini masih seperti itu. Sampai saat ini seperti itu, Mas. Ya harapannya sih ya kalaupun nanti Pak Menteri dengar ya harapannya datang. Kalau nggak datang, kalau boleh saya cerita jujur, yang namanya panjat tebing via ferrata di Indonesia ini memang baru ada sementara ini 4 Mas. Pertama di Jawa Barat di Purwakarta, kedua di Jawa Timur Trenggalek, ketiga di Jawa Tengah sini. Ini yang keempat berarti yang baru. Kalau nggak Kalimantan Barat, Sumatera Barat, saya agak lupa. Bukit Kelam namanya. Kalau mau dihitung lagi Mas, di Asia itu pertama itu di Kinabalu Malaysia, kedua Gunung Parang, ketiga di Jawa Timur, keempatnya di Jawa Tengah sini. Berarti kita keempat se Asia. Asia ya? Ya. Wih, hebat. Saya berharap Pak Menteri juga mau datang ke sini. Jadi Karena di Indonesia masih jarang juga. saya manjat tebing ke sini itu yang pertama itu saya hanya pas sampai ke Checkpoint 1. checkpoint 1. Itu saya masih penasaran karena ternyata naik tebing itu betul-betul asik ya. Apalagi pemandangannya, wow, keren lah ya. Di checkpoint 1 saja itu pemandangannya itu kayak sudah betul-betul di puncak gitu. Apalagi kemarin yang motret itu Mas Eka dan fotografernya handal ya. Ya ketika sampai ke atas itu pemandangannya pun luar biasa ya. Apalagi di atas itu ada tempat yang dikhususkan lah ya. Nanti sekapal bila penasaran silakan datang ke sini. Pokoknya ya ke sini naik tebing, saya pastikan tidak akan kecewa, pasti ingin mencoba lagi ya. Nah, itu sedikit tentang sejarah dari apa namanya Via Ferrata ya. Dari Via Ferrata nggak minta sih, mohon dukungan dari semua pihak, dari pemerintah desa. Jadi kalau pemerintah desa pasti ya udah mendukung ya. Mendukung. Iya. Ya, pokoknya dari pemerintahan mulai dari desa sampai ke tingkat atas, kenapa mungkin Pak Gubernur, monggo Pak Gubernur itu yang biasanya suka apa namanya jalan-jalan ke tempat wisata, ke desa-desa, inilah Via Ferrata. Apalagi Mas Eka mulai dari 0 sampai mungkin dikatakan 75% selalu laporan ya. Ya ini tinggal hadir ke sini untuk menyaksikan hasil karya pemuda Indonesia, pemuda Jawa Tengah. Mungkin ada sesuatu yang disampaikan Mas Eka, monggo. Harapannya sih wisata ini tidak selalu dengan konsep yang seperti itu aja ya Mas. Iya betul. Konsep kolam renang kah, konsep taman kah. Harapannya di Indonesia sudah mulai wisata itu sesuatu yang memacu adrenalin. Walaupun ini wisata minat khusus, tapi wisata ini sangat aman untuk siapapun tanpa memerlukan keahlian apapun. Harapannya Via Ferrata ini semakin dikenal, semakin berkembang di Indonesia, semakin banyak jalur Via Ferrata juga, dan menjadi salah satu tujuan wisata nggak cuma di Indonesia, karena memang yang seperti ini biasanya disukai sama orang-orang manca. Dan kita punya tebing yang sangat luar biasa di Indonesia, banyak sekali tebing yang luar biasa. Harapannya panjat tebing ini menjadi segala sesuatu daya tarik yang memang sangat diminati oleh orang banyak, dan pastinya doa yang kami harapkan. Semua unsur, semua stakeholder. Seperti itu Mas. Oke. Mas Eka, mungkin setelah jadi seperti ini, walaupun ini sudah bagus banget, pandangan ke depan masih ada planning ya, planning rencana untuk ke depan apabila mungkin misalnya sudah yang pasti materi lah ya, dana terkumpul itu
kedepannya Mas Samanjana itu mau diapakan lagi nih kedepannya, planning dari teman-teman ini? Dan kedepannya sih sebenarnya kami pengen menjadikan wisata ini milik masyarakat juga. Makanya kami kepengen ada pemberdayaan masyarakat, dalam artian ketika kami sudah buka wisata ini masyarakat juga ikut andil nih. Iya, Nah, betul, kita betul. masyarakat juga ikut andil. Paling tidak ketika masyarakat andil ada siklus duit lah di situ, Iya, Mas, ada iya. siklus duit yang harapannya masyarakat bisa lebih mandiri lagi Iya, dengan adanya tempat wisata seperti ini. Yang lagi pengen kita gagas, memang kita pengen punya stand yang banyak untuk masyarakat yang terdekat sini, homestaynya juga bisa jalan gitu. Harapannya sih ada sinergi antara teman-teman pengelola dengan masyarakat, karena salah satu tujuan kita juga memang menjadikan wisata sebagai apa ya, salah satu perekonomian juga untuk masyarakat. Seperti itu sih Mas, sebenarnya seperti itu plannya. Ya seperti itu bincang-bincang kami dengan Mas Eka yang termasuk salah satu pengelola ya Mas ya, pengelola dari Via Ferata. Pokoknya lebih jelasnya bisa dilihat di IG Mas Eka ya, Eka Sabawana ya, IG-nya. Eka Sabawana, ataupun di YouTube-nya juga ada ya. YouTube-nya Taman Rancah, Facebook-nya Rancah. Taman Rancah, IG-nya juga Taman Rancah. udah Taman komplit Rancah, semua ya. di situ. Itu untuk semuanya. Nanti mungkin video saya kurang komplit, silahkan lihat di situ. YouTube-nya Taman Rancah, Facebook-nya Taman Rancah, juga IG-nya Taman Taman Rancah Rancah juga. Ya, nanti itu gambar mulai dari nol sampai sekarang itu ada semuanya. Terima kasih dari kami, terima kasih Mas Eka. Sama-sama, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.